Kita tiba di segmen keempat, pemirsa masih bersama Bu Yanti ya selaku Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya. Nah, di segmen keempat ini saya ingin bertanya mengenai Bu Yanti pernah berorganisasi kah atau komunitas, dan apakah penting perempuan berorganisasi, Bu Yanti? Ya, itu tadi saya tadi juga sudah menjawab soal link atau juga kalau saya sih sebenarnya silaturahmi ya. Jadi dimanapun, apakah itu ya mulai dari lingkup terkecil keluarga, kekerabatan kita dengan sesama keluarga ya, keluarga yang apa yang saya maksud ya, memang yang merupakan keluarga kita karena kekerabatan, atau juga link-link yang misalkan yang dia sebut sebagai misalnya berorganisasi. Bagi saya berorganisasi itu adalah dasar kita juga ya, untuk ada pada dan diperlukan pada saat kita masuk pada dunia kerja gitu kan. Jadi kalau ditanya penting, sangat penting. Tapi apakah kita harus masuk satu organisasi? Ya tidak juga. Berorganisasi itu kalau menurut saya kan ya sekarang zamannya sudah banyak menyentuh ke teknologi misalkan, atau kemajuan kita. Kalau zaman dulu kan cari narasumber aja kadang-kadang memang harus ditelepon dan lain-lain atau tunggu mereka datang. Kalau ini kan kadang-kadang kita dapat berita juga hasil chat misalkan. Jadi organisasi yang kalau saya sambungkan benang merahnya adalah bahwa sekarang ini kan karena situasi kita juga semakin sibuk, masing-masing punya kesibukan lah. Betul, bukan mobilitas yang tinggi dan ya, mobilitas yang tinggi. Meskipun ibu rumah tangga jangan dianggap tidak ada apa yang harus diselesaikan atau targetnya ibu rumah tangga dalam sehari. Nah, karena itu kalau bicara organisasi perlu, tetapi apakah harus berorganisasi juga ya itu tergantung dari pilihan orang masing-masing. Ya, baik. Nah, sebagai seorang wanita karir nih ya, yang mobilitasnya tinggi, yang sangat dibutuhkan di perusahaan seperti itu, bagaimana sih cara membagi waktunya dalam keseharian nih Bu Yanti? Gimana sih cara mengurus anaknya, suaminya, pekerjaan, teman-teman, dan untuk diri sendiri itu gimana tuh Bu Yanti? Oke. Ya itu lagi. Kalau bicara teori, kadang-kadang kita baca buku tentang pengembangan diri dan lain-lain, itu semua teori sudah masuk, tapi begitu praktek di lapangan, istilahnya orang sekarang salto-salto. Kadang-kadang harus salto-salto dulu, baru kalau bagi saya sih itu akan mengalir dengan sendirinya ya. Karena saya juga tidak mau sekian persen waktu saya harus dengan keluarga, sekian harus dengan kerja. Karena pada prakteknya kadang-kadang ya bisa saja saya punya waktu yang cukup banyak untuk hari ini saya santai ya, agak ini ya, saya bisa me time atau apa itu. Tapi kalau mau di-schedulekan itu saya pikir untuk saya pribadi tidak seperti itu. Jadi kalau ditanya membagi waktu, saya sesuaikan kondisi. Tapi ya tetap sebagai orang yang bekerja punya tanggung jawab, amanah yang sudah diberikan itu menjadi tanggung jawab utama, dan juga tanggung jawab utama saya sebagai istri dan ibu dari 2 orang anak. Betul. Kebetulan anak saya sudah mau masuk usia dewasa, dua-duanya sudah alhamdulillah sudah kuliah, yang bungsu hanya 2 sih jadi. Oh, sepasang ya? Enggak, dua laki-laki putra. Laki-laki ya. Jadi baru masuk jadi mahasiswa baru di Unhas. Yang satu kuliah di Bandung. Jadi untuk masa sekarang ini kalau ditanya ya alhamdulillah, mungkin Allah juga memberi kesempatan saya untuk masih tetap produktif di tengah anak-anak yang tinggal diawasi saja karena mereka sisa diberi arahan. Kalau pertanyaan ini ditanyakan untuk saya beberapa tahun yang lalu, mungkin jawaban saya akan berbeda karena mengurus anak saya sudah sangat merasakan di tengah sibuknya bekerja. Tapi untungnya saya juga diberi kesempatan pada saat anak-anak membutuhkan saya sebagai ibu. Saya tuh bekerja berwirausaha sendiri setelah lepas dari
dunia broadcast, jurnalis saya tinggalkan itu juga karena alasan keluarga. Jadi memang hidup ini harus pilihan, Dias. Jadi kata-kata itu memang saya pegang, hidup itu adalah pilihan karena Life is a choice. pada saat saya masih bisa mengembangkan diri saya juga harus memilih mana nih, ngurus baby dulu atau mau tetap berkarir. Dan saya memilih untuk mengurus anak yang baru lahir. Kemudian setelah mereka sudah besar, saya masih diberi kesempatan untuk kembali ke dunia kerja, itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Dan sampai akhirnya saya ada di posisi yang sekarang. Jadi kita break dulu ya Bu Yanti, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Segmen terakhir pemirsa. Aduh, ini nih selalu nih yang bikin sedih nih kalau misalnya sudah segmen 5, soalnya ada udah di pertemuan, penghujung. ada perpisahan. Iya, betul sekali Bu Yanti. Nah, kata-kata andalan dulu waktu menyiar. Gitu ya Bu Yanti ya. Bukan bercanda. Oke, kita kembali ke Bu Yanti lagi nih. Nah, kalau anak-anak atau mungkin suami keluarga inti ini pernah nggak mereka komplain saking sibuknya nih Bu Yanti seperti itu? Pernah nggak? Kalau komplain tidak, karena saya tuh berusaha membangun komunikasi yang intens sama anak-anak. Jadi bagi saya anak-anak itu adalah teman. Jadi saya memperlakukan mereka tidak sebagai, apalagi mereka sudah dengan umur yang menuju ke dewasa ya, umur mahasiswa sekarang. Waktu kecil ya biasalah anak-anak kadang-kadang seperti kebanyakan anak-anak lainnya ya. Ya itu alami ya bagi saya, tapi ya tergantung kita lah, masing-masing ibu pasti saya yakin punya cara yang jitu bagaimana mengkomunikasikan hal ini. Betul. Jadi saya akan berbeda dengan ibu yang lain berkomunikasi dengan anak sesuai bagaimana yang kita bangun nilai-nilai dalam keluarga. Tapi untuk masa sekarang ada sebenarnya juga hal-hal yang kadang-kadang membuat saya agak aduh nak, jangan sampai gitu kan, kadang mama bisa ditelepon, mama lagi sibuk enggak gitu. Bagi saya untuk saya itu ya mungkin mereka tidak mau mengganggu, siapa tahu saya dalam kondisi yang sangat penting misalnya tidak bisa menerima, tapi anak-anak berusaha untuk kalau mau saya kan tidak membatasi mereka harus menelpon atau men-schedule mereka harus jam segini telepon mama atau apa, enggak. Yang saya maksud adalah bahwa setiap saat saya sebagai ibu mereka selalu akan hadir dan pasti akan ada di sebelah mereka meskipun kita secara fisik tidak bersama-sama, tapi kan komunikasi via telepon itu mereka tetap bisa lakukan. Tetapi itulah kadang-kadang juga ada kecemburuan saya pribadi, kalau ibu lain mungkin setiap saat ya kali bisa menemani. Tapi untuk masa sekarang meskipun jadi satu anak ini yang sudah masuk, barusan saja keterima di Unhas itu, saya berusaha ngantar sendiri. Dia sebenarnya bisa sendiri ke gitu kampus ya? Sendiri atau tapi untuk saya itu disitulah momen berharga quality time tidak harus lamanya berapa lama, tetapi apa yang kita perbincangkan, saya pikir itu. Jadi anak-anak ke saya itu sampai hari ini mereka apa saja yang terjadi itu saya sudah biasakan sejak kecil, mereka harus menceritakan apapun itu meskipun kita tidak terus bersama ya, mereka di dalam lingkungan sekolah dari masa kecil sampai sekarang ini. Kampus itu sudah seperti apa dinamikanya, mereka jadi pada saat saya berdua saja dengan anak. Ini ngobrolnya layaknya seperti teman ya. Saya nyetir sendiri, berusaha untuk bagaimana nih, apa yang kemarin mungkin karena pulang saya udah tidur atau dia sibuk kerja tugas, saya tidak sempat lagi diskusi panjang soal apa yang mereka rasakan misalnya sehari-hari. Ya di momen-momen seperti berdua atau saya kadang-kadang hangout bertiga saja dengan ya anak laki-laki ya, jadi perlu sentuhan khusus dan saya yakin setiap ibu pasti punya resep yang gitu untuk memperlakukan anaknya sebagaimana mestinya gitu kan. Tetap dalam posisi ibu meskipun bekerja, meskipun
kita seorang pemimpin di kantor, tapi di keluarga saya tetap istri yang harus punya pemimpin, yaitu suami, dan punya anak-anak yang masih menjadi tanggung jawab saya secara ya ini dunia akhirat lah tanggung jawabnya. Masya Allah. Nah, kalau berbicara mengenai perjalanan hidup nih, mungkin dari kecil atau sampai sekarang, ada nggak pengalaman hidup yang nggak bisa dilupain dalam hidup Bu Yanti nih? Banyak sih. Dari sekian banyak itu langsung dikerucutkan gitu. Ada nggak satu hal yang susah atau yang nggak bisa dilupain, unforgettable moment in life? Unforgettable moment. Iya. Saking banyaknya karena Mungkin saya itu pengalaman lucu atau apa itu namanya? Saya itu kalau ditanya pengalaman hidup banyak sih. Mungkin yang bisa saya bagikan adalah momen di mana saya ya kalau ditanya yang unforgettable ini kali ya, waktu saya terjun ke dunia pekerjaan, ya menyiar radio pertama kali dapat gaji. Karena itu buat saya, ya saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil untuk dapat sesuatu, tetapi yang benar-benar bekerja kantoran istilahnya, saya, waduh, oh gini ya rasanya, mungkin rasanya senang banget kayak jatuh cinta atau kayak gimana gitu, susah gitu bahwa diterjemahkan. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa inilah hasil yang saya terima setelah saya sebulan bekerja, meskipun ya materi itu kan selalu ada ukuran, tetapi kepuasan itu kebanggaan, kan kebanggaan, sesuatu yang pencapaian itu tidak bisa diukur dengan materi. Jadi itulah momen yang kalau ditanyakan, saya pikir itu yang bisa saya bagikan, dan bagi saya itu sesuatu yang wah, ini mau diapakan nih uang pertama saya, dan akhirnya kalau waktu itu saya malah kasih ke ibu saya waktu itu. Padahal saya juga butuh sebenarnya, tapi mungkin karena first moment itu yang tadi supaya karena memang tidak terlupakan, jadi akhirnya saya membagi kebahagiaan itu pada waktu itu sisa ibu sih. Wah, luar biasa. Nah, kalau nih berbicara mengenai mimpi apa sih yang ingin diwujudkan secara pribadi, keluarga, ataupun untuk perusahaan nih, ya, Bu Yanti? Kalau saya mimpi ya, saya sebenarnya setelah terpilih kemarin sebagai direktur utama, itu bagi saya adalah amanah yang sangat berat. Tahun kepemimpinan, insya Allah kita masih panjang umur, sehat-sehat, bisa berhasil menuntaskan masa jabatan ini. Saya mimpinya hanya menyelesaikan masa jabatan ini dengan baik, itu saja. Kalau untuk keluarga? Kalau untuk kedepannya saya masih tidak berpikir apa lagi setelah ini, karena memang target saya untuk sekarang dan ke depan adalah bagaimana menyelesaikan amanah yang sudah diberikan ini dengan sebaik mungkin, itu saja. Ya, hidup ini kalau disuruh pakai moto, sebenarnya saya tidak punya moto hidup, tapi ya mengalir aja lah. Masya Allah. Ya. Nah, terakhir nih, pesan-pesan untuk perempuan yang ada di luar sana, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan sebagai seorang wanita karir dan perempuan, agar mereka mungkin bisa juga mengikuti jejaknya Bu Yanti itu, seperti itu. Silahkan Bu Yanti. Kalau untuk saya hanya bisa menyampaikan apa yang Anda kerjakan sekarang, lakukan dengan... Terima kasih Bu Yanti sudah hadir di tengah-tengah kita, memberikan inspirasi kepada pemirsa Satria TV Sulsel yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di program Bukan Perempuan Biasa. Sama-sama Bu Yanti. Nah, itulah tadi perbincangan kita ya dengan Ibu Yanti selaku Direktur Utama Parubda Berada. Akhir kata, seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Rida Syaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di program selanjutnya dalam Bukan Perempuan Biasa.